Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebet Marvin Rahadat, NIM 2021-63-043, Prodi S1 Teknik Pertambangan, asal Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan kriteria keruntuhan dari dua para ahli. Yang pertama, teori dari Mohr-Coulomb dan teori Hoek-Brown. Yang pertama saya akan membahas teori Mohr-Coulomb. Mohr menjelaskan bahwa keruntuhan sebagai akibat dari kombinasi kritis antara tegangan normal dan geser, dan bukan hanya akibat tegangan normal maksimal dan tegangan geser maksimal saja, sehingga pada bidang keruntuhan dapat dinyatakan bahwa tau F sama dengan F dalam kurung sigma. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita coba memahami dulu teori terkait tegangan dan regangan. Yang pertama, tegangan. Jika sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya benda tersebut akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu. Besarnya tegangan atau stres adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Tegangan tersebut dinotasikan dengan sigma yang satuannya Nm kurang 2. Secara matematis, tegangan dirumuskan dengan sigma sama dengan F dalam kurung N per A dalam kurung meter kubik tutup kurung. Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Misalnya jika ada dua batuan yang sama tetapi dengan luas penampang masing-masing berbeda. Dan dibaginya kedua batuan tersebut akan mengalami tegangan yang berbeda. Batuan yang luas penampang lebih kecil akan mengalami tegangan yang lebih besar daripada batuan yang luas penampangnya lebih besar. Yang kedua yaitu regangan. Regangan yaitu perubahan relatif ukuran atau bentuk benda mengalami tegangan. Oleh karena itu, regangan didefinisikan sebagai pertimbangan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula dengan rumus regangan sama dengan delta L per LO. Apabila tegangan atau stres akan digambarkan pada suatu diagram, maka akan diperoleh kurva yang bentuknya berbeda-beda sesuai dengan material yang diuji tegangannya. Oke, kembali pada teori Mohr-Coulomb ya. Kriteria value Mohr-Coulomb adalah suatu rangkaian persamaan linier pada tegangan utama yang menggambarkan kondisi-kondisi di mana
material isotopik akan value dengan mengabaikan efek dari tegangan menengah. Mode Coulomb dapat ditulis sebagai fungsi dari 1. Tegangan utama atau sigma 1 dan tegangan minor atau sigma 3. 2. Tegangan normal atau sigma dan tegangan geser pada bidang value. Terus ada beberapa modifikasi dibutuhkan ketika ada potensi dari tegangan tarik karena kekuatan tarik uniaksial yang diprediksi dari MC tidak diukur dalam percobaan. Oke, baik. Sekian pembahasan pendek dari teori Mode Coulomb. Sekarang yang kedua yaitu teori dari Hoek-Brown. Kriteria keruntuhan Hoek-Brown merupakan sebuah metode empiris yang fungsinya untuk mendeskripsikan hubungan non-linear pada material batu yang isotropik dengan membandingkan nilai kekuatan batuannya ketika confining stressnya juga ditambahkan. Adapun itu persamaan awal dari Hoek-Brown, yakni sigma sama dengan sigma 3 tambah akar M CO sigma 3 tambah 3 CO pangkat 2. Di mana sigma 1 sama dengan sigma 1 yaitu mayor principal stress. Sigma 3 yaitu minor principal stress. M sama dengan material constant of Hoek-Brown. C0 yaitu uniaksial kompresif dan S yaitu material constant of Hoek-Brown. Nah, kalau perbedaan dasar antara Hoek-Brown dan Mode Coulomb adalah tipikal kurva dari keruntuhannya. Jadi kalau di Mode Coulomb dan Mode Coulomb dim linier, sedangkan di Hoek-Brown itu kriteria keruntuhannya adalah non-linear. Ada salah satu metode yaitu metode generalized Hoek-Brown diciptakan agar dapat membantu engineer di lapangan untuk mengambil sebuah keputusan serta menganalisis model dengan cepat tanpa harus menunggu hasil laboratorium. Dengan metode tersebut, engineer bisa mengestimasi nilai kekuatan batuan menggunakan klasifikasi GSI yang ada dan langsung bisa terpakai menggunakan kriteria keruntuhan Hoek-Brown yang telah ada. Beberapa percobaan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dan dari hasil yang didapat bisa ditarik kesimpulan bahwa kriteria keruntuhan Hoek-Brown itu
dinilai lebih cocok dalam mempresentasikan kekuatan massa batuan di bawah kondisi dinamik load dan dengan kondisi pressure tinggi maupun rendah. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya Abed Marvin Rahadat, NIM 2021 63043. Sekian dan terima kasih. Shalom.